Selamat datang di Radio Horor Indonesia, tempat di mana kisah-kisah gelap dan penuh misteri hidup kembali. Bersiaplah, karena malam ini kami akan membawa Anda memasuki dunia yang tak terlihat. Dunia penuh teror dan rahasia yang tak terungkap. Sate tumbal di ujung alas. Di sebuah desa terpencil di Banyuwangi, tepat di tepi hutan Alas Purwo, berdiri sebuah warung sate yang terkenal dengan kelezatannya. Warung itu milik seorang pria paruh-baya bernama Pak Rono. Meski letaknya jauh dari pusat desa, warung sate ini selalu ramai, bahkan lebih ramai dibandingkan warung-warung di pasar. Orang-orang dari desa tetangga pun rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi sate Pak Rono. Tidak hanya sate ayam dan kambing, konon sate spesial milik Pak Rono memiliki cita rasa yang tak tertandingi. Namun di balik kesuksesan warung itu, beredar cerita menyeramkan yang dipercaya sebagian warga desa. Beberapa tahun lalu, Pak Rono hanyalah seorang pedagang sate keliling. Ia mendorong gerobaknya setiap sore, berkeliling dari satu desa ke desa lain. Namun dagangannya sering kali sepi. Pak Rono mulai putus asa. Ia memiliki 3 anak yang harus disekolahkan, sementara hasil berjualan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu malam saat pulang dari berdagang, Pak Rono melewati hutan Alas Purwo. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berembus pelan, membuat bulu kuduk Pak Rono meremang. Saat itulah ia melihat sosok pria tua duduk di bawah pohon, beringin besar di pinggir jalan. "Apa yang kau cari di malam seperti ini, nak?" tanya pria tua itu dengan suara berat. Pak Rono berhenti dan menatap pria tersebut dengan penuh kebingungan. "Saya hanya seorang pedagang sate, Pak. Dagangan saya sepi akhir-akhir ini," jawabnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku bisa membantumu. Warung sate milikmu bisa laris manis. Tapi kau harus siap dengan segala syaratnya." Tanpa banyak berpikir, Pak Rono mengangguk. Ia merasa tidak ada yang bisa lebih buruk dari kemiskinan yang saat ini menjerat keluarganya. Pria tua itu lalu menyerahkan seekor gagak hitam yang sedang sekarat. "Masaklah burung ini setiap malam Jumat Kliwon. Sajikan dalam bentuk sate, dan jangan pernah berhenti melakukannya." Pak Rono membawa gagak itu pulang. Malam Jumat berikutnya, ia menyiapkan sate seperti biasa, namun ia menyisipkan daging burung gagak itu ke dalam beberapa tusuk sate. Ajaibnya, sejak malam itu warungnya tak pernah sepi. Seiring berjalannya waktu, warung sate Pak Rono semakin dikenal. Tapi beberapa pelanggan mulai merasa aneh. Ada yang mengaku merasakan sate yang terlalu kenyal. Ada juga yang merasa sate tersebut meninggalkan aroma ganjil di lidah mereka. Namun, rasa satenya begitu lezat sehingga mereka enggan berhenti makan. Namun, keanehan tak hanya dirasakan pelanggan. Istri Pak Rono, Bu Lastri, sering mendengar suara-suara aneh dari dapur saat malam Jumat. Terkadang, suara gagak terdengar di sudut dapur meski tidak ada burung di sana. Pernah suatu kali, Bu Lastri melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang suaminya saat ia sedang memanggang sate. Pak Rono selalu mengelak setiap kali ditanya. "Mungkin hanya perasaanmu saja," katanya mencoba meyakinkan istrinya. Namun lama-kelamaan, Bu Lastri mulai ketakutan. Ia sering mendapati bulu-bulu hitam di sudut warung yang tampaknya bukan berasal dari ayam atau kambing. Di desa itu, ada seorang pemuda bernama Darto yang dikenal suka mencari tahu hal-hal mistis. Ia merasa penasaran dengan keanehan warung Pak Rono. Pada malam Jumat Kliwon, Darto memutuskan untuk mengintip dari balik jendela dapur Pak Rono. Apa yang dilihatnya membuat Darto hampir berteriak. Di dapur, Pak Rono tampak sedang memotong sesuatu yang menyerupai kaki manusia. Tusukan sate yang sudah disiapkan di atas meja tampak berwarna kehitaman, berbeda dari sate biasanya. Darto segera berlari pulang dan menceritakan hal tersebut kepada kepala desa. Namun, kepala desa menanggapinya dengan skeptis. "Itu mungkin hanya halusinasimu saja, Darto. Pak Rono adalah orang baik." Namun Darto bersikeras. Ia yakin ada sesuatu yang tak beres. Malam Jumat berikutnya,
seorang pemuda bernama Bayu dari desa tetangga datang ke warung Pak Rono. Bayu yang baru pulang dari kota tidak terlalu percaya dengan mitos-mitos semacam itu. Ia memesan sepiring sate spesial. Saat mencicipi sate itu, Bayu merasa ada yang aneh. Dagingnya terasa lebih alot dan memiliki bau amis yang menusuk. Ia terus mengunyah hingga menemukan sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Sebuah potongan jari manusia kecil di salah satu tusukan sate. Bayu segera berlari keluar warung. Ia berteriak memanggil warga desa. Dalam sekejap, warga desa berkumpul dan menggerebek warung Pak Rono. Namun anehnya, warung itu kosong. Pak Rono dan keluarganya telah menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, di dapur warung Pak Rono hanya ditemukan gerobak kosong dan bulu-bulu gagak yang berserakan. Warga desa percaya bahwa Pak Rono telah membayar harga dari perjanjiannya dengan makhluk gaib. Warung itu kini dibiarkan kosong, dan setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga desa mengaku masih mendengar suara gagak yang berkeliaran di sekitar bekas warung tersebut. Tidak ada yang berani membuka warung baru di sana. Cerita ini menjadi peringatan bagi warga desa bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan pesugihan hanya membawa kehancuran pada akhirnya.